Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dwi Fatmatika, NIM 19071010146. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Jember. Saya mengambil judul jurnal yakni tanggung jawab korporasi terhadap dumping limbah minyak ke laut ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 dan abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui peran dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan terkait pembuangan limbah minyak ke laut dan sanksi yang diberikan penegak hukum di negara kepada korporasi yang melanggar hukum. Penelitian ini dibatasi oleh peraturan yang berlaku di Indonesia saja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian bahwa korporasi memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka menjaga kelangsungan hidup di sekitar, dan jika ada tindakan yang merugikan dampak pada lingkungan, masyarakat, ekonomi, dan sosial harus diberikan sanksi yang tegas agar tidak ada yang mengulangi. Oleh karena itu, penegak hukum melakukan penghentian dan pengawasan secara berkala terhadap korporasi yang berdampak pada lingkungan agar tidak terjadi kejadian buruk yang tidak diinginkan di kemudian hari. Selanjutnya ada pendahuluan mengenai kekayaan alam yang melimpah di Indonesia yang kemudian dikelola negara untuk mensejahterakan rakyat. Juga dibahas mengenai hak dan kewajiban negara juga rakyatnya yang juga tertuang dalam konstitusi negara. Kemudian negara memiliki suatu badan usaha, di mana badan usaha milik negara yang dikelola oleh negara dinamakan dengan BUMN, sedangkan badan usaha milik swasta dinamakan dengan BUMN. Swasta ini juga ada bagian milik negara, jadi tidak murni milik swasta. Perusahaan ini dapat diartikan sebagai tempat produksi barang ataupun jasa dengan suatu sistem yang terstruktur. Maksudnya apa? Di dalam perusahaan itu dia tidak sendiri, tidak suatu badan hukum saja, tetapi ada orang-orang yang terlibat, ada orang-orang yang memiliki bagian-bagian yang terstruktur seperti komisaris, direksi, wakil komisaris, orang-orang yang berkepentingan yang memiliki tujuan sama untuk mengelola perusahaan tersebut. Nah, tujuannya apabila dalam perusahaan tersebut mengalami suatu permasalahan yang berkaitan dengan hukum, maka orang yang mengelola perusahaan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Nah, dalam menghasilkan suatu produksi dalam perusahaan tersebut ada namanya sisa akhir yang tidak terpakai atau disebut dengan limbah. Limbah ini ada 4 macam: cair, padat, gas, dan suara. Cair ini ada aturannya di PP RI nomor 82 tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Ada pengertian limbah di mana sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair. Contohnya apa sih limbah cair? Limbah cair itu seperti minyak, air, sabun, air deterjen, sisa cucian, dan lain sebagainya. Kemudian limbah padat contohnya kertas, plastik, serbuk besi, serbuk kayu. Limbah gas itu suara-suara yang dihasilkan, limbah gas itu ada asap yang dihasilkan oleh industri, uap air, debu, asap kabut, dan foam. Terus limbah suara seperti suara peralatan dalam mesin-mesin pabrik, kendaraan, peralatan elektronik yang digunakan, dan sumber-sumber suara yang lainnya. Kemudian limbah minyak ini tergolong dalam jenis limbah cair yang kategorinya B3. B3 itu apa? Bahan beracun dan berbahaya. Oleh karena itu B3 ini sangat mengancam keselamatan dan kelangsungan hidup makhluk hidup yang ada di sekitar. Oleh karena itu korporasi wajib mendapatkan izin untuk menjaga sosial, harus mendapatkan izin dalam pengelolaan, juga harus menjaga sosial dan lingkungan. Yang mengabaikan harus dikenakan secara tegas melalui undang-undang, sehingga terdapat rumusan masalah. Nomor satu, bagaimana tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungan hidup. Yang kedua, bagaimana penegakan hukum bagi korporasi yang melakukan dumping limbah minyak ke laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Metode penelitian. Jenis penelitian ini bersifat yuridis normatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu keadaan
menjadi objek penelitian dengan mendasarkan pada ketentuan hukum normatif. Metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk dalam penelitian ini adalah studi dokumen berupa pengambilan data yang berasal dari bahan literatur atau tulisan ilmiah sesuai dengan objek yang diteliti. Jenis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif yang mana menjelaskan pembahasan yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku seperti perundang-undangan. Ada dua pembahasan sesuai dengan rumusan masalah. Yang pertama, tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan hidup. Ini dijelaskan dalam beberapa undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Ini juga ada pengertian CSR. CSR ini adalah nama lain dari tanggung jawab sosial lingkungan yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Nah, selain itu ada Kotler dan Lee itu menawarkan alternatif CSR. Ada cost promotion, corporate marketing, corporate social marketing, corporate philanthropy, community volunteering, sociology, responsible business practice. Nah, di Indonesia sendiri, CSR ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 di pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Ini ada 4 ayat. Dan itu juga ada di Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal. Itu juga mengatur mengenai tanggung jawab perusahaan mengenai CSR yang sifatnya itu wajib. Selain itu ya cukup hanya di pasal 74 itu saja, hanya satu pasal mengenai CSR. Dan itu penegakan hukum korporasi yang melakukan dumping limbah minyak ke laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 atau UU BPLH. Itu berada di pasal 58 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana ini setiap orang yang memasukkan ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, manfaatkan, membuang, mengolah, dan atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3. Ini ada ketentuan lebih lanjut di Undang-Undang Nomor di peraturan pemerintah. Selain itu ada di pasal 59, di mana fokusnya di nomor 4 ini, pengelolaan limbah B3 wajib mendapatkan izin dari Menteri, Gubernur atau Bupati atau Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Nah, selain itu, mengenai dumping limbah sendiri diatur di pasal 60 dan 61, bahwa setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, kecuali dilakukan dengan izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Nah, selain itu ada suatu tanggung jawab sosial, di mana itu sifatnya mutlak atau kita sebut dengan strict liability. Strict liability itu adalah di mana perusahaan itu atau orang dapat diajukan gugatan tanpa perlunya pembuktian dolus ataupun lokusnya. Itu tidak perlu dibuktikan, jadi bisa dikenakan. Dan itu ada tanggung jawab korporasi secara pidana dapat ada pada pasal 104 dan 119. Ini pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 miliar. Selain itu ada penambahan pidana pasal 119 UU BPLH ini. Selain itu ada juga tanggung jawab korporasi dari segi perdata, di mana adanya ganti rugi. Ini juga dijelaskan di pasal 87 ayat 1, di mana bahwa setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan atau melakukan tindakan tertentu. Bahkan masyarakat maupun organisasi lingkungan masyarakat memiliki hak untuk mengajukan gugatan yang diatur pada pasal 91 dan 92 dengan cara menggunakan apa? Gugatan perwakilan kelompok. Di situ juga dijelaskan sehingga dapat disebutkan korporasi atau perusahaan memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan atau social responsibility untuk pemberdayaan serta menjaga lingkungan dan limbah ke media laut. Jika tidak sesuai dengan prosedur yang ada dan atau terjadi pencemaran akibat dumping limbah minyak laut dapat dikenakan tanggung jawab secara pidana maupun perdata. Dalam maksimalkan menjaga tetap perlindungan lingkungan, pemerintah seharusnya melakukan penjagaan dan pengecekan secara berkala kepada perusahaan atau tempat media lingkungan agar kejadian dumping limbah yang tidak ada izin atau melanggar hukum dapat ditindak tegas, serta perusahaan yang melanggar diberikan sanksi secara tegas dan adil agar tidak dilakukan di kemudian hari. Ini juga ada daftar pustakannya. Sekian dari jurnal saya, dari pemaparan yang saya presentasikan ini. Jika ada kesalahan atau ketidakenaan dalam memberikan penjelasan, saya mohon maaf. Jika ada yang bertanya atau berdiskusi atau memberikan saran, monggo silahkan komen di YouTube ini.
share, dan terima kasih. Saya akhiri karena keterbatasan waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.